Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di review bukunya How to Master Your Habits, bukunya Kak Felicia. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang Structure of Habits. Apa sih Structure of Habits itu? Nah, jadi Structure of Habits itu yaitu bagaimana gitu ya tahapan atau proses terjadinya atau proses pembentukannya kebiasaan atau pembentukannya kepribadian. Nah, di sini ada bagan, nanti di sini akan dijelaskan prosesnya, tapi kita menjelaskan ini dulu ya, dasarnya dulu. Nah, ternyata dalam bab ini itu dijelaskan teman-teman, ketika orang lain atau ketika kita menilai orang lain itu karena adanya kebiasaan gitu. Maksudnya gimana? Nah, contohnya kayak gini. Ih, dia baik ya, tiap hari dia bersedekah. Ih, kamu ramah banget, tiap hari tersenyum gitu. Nah, berarti itu ada kata tiap hari, ada kata selalu. Itu berarti adanya kebiasaan gitu dalam jangka waktu yang panjang gitu kan. Nah, sebaliknya misalnya, ih dia mah jahat, tiap hari juga sering ngebully gitu. Ih dia apa pemalas gitu kan, tiap hari datang ke sekolah selalu terlambat gitu. Nah, berarti artinya di sini itu gitu ya, kebiasaan itu sangat mempengaruhi pada kehidupan kita gitu. Seperti yang dijelaskan di bab kali ini juga, bahwasannya kita itu merupakan gabungan dari beberapa kebiasaan atau gabungan dari beberapa habits. Dan katanya gitu ya, orang yang sukses atau yang berhasil dalam hidupnya itu adalah orang yang memiliki banyak kebiasaan yang baik dibanding orang yang memiliki kebiasaan baik yang sedikit gitu. Nah, singkat cerita ya, habits itu menentukan berhasil atau tidaknya hidup kita itu melalui ini, diterangkan melalui bagan ini. Nah, yang pertama itu di sini ada thoughts ya. Thoughts itu apa sih? Pemikiran ya. Nah, thoughts itu pemikiran, terus ada proses gitu ya, ada proses, terus ada action, ada aksi, terus ada habits, ada kebiasaan, dan ada person alias ya. Nah, kepribadian seseorang gitu kan. Nah, berarti jelas sekali ya, jelas sekali ketika kita ingin mencapai berhasil atau tidaknya gitu hidup kita ya berarti dimulai pangkalnya itu dari pemikiran gitu ya, dari pikiran gitu. Pikiran kita nih misalnya, aku ingin mencapai akhirat gitu kan, ingin mencapai akhirat. Nah, berarti kita sudah tahu proses, kita sudah tahu caranya gitu. Berarti ketika kita memiliki tujuan untuk mencapai akhirat itu, proses yang kita lalui, cara yang kita lakukan itu ya adalah cara-cara atau proses yang baik seperti beribadah, bersedekah, dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan akhirat. Dan nanti ketika itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dibiasakan, itu akan menjadi habit atau akan menjadi kebiasaan. Setelah itu akan menjadi kebiasaan, maka terbentuklah dalam diri kita kepribadian yang seperti itu, kepribadian yang baik gitu. Juga sebaliknya gitu ya, misalnya ada orang yang mau mencapai kekayaan di dunia gitu kan ya, berarti ketika tujuannya, ketika pemikirannya sudah ke sana gitu, ke arah ingin mencapai kekayaan di dunia, maka proses dan cara yang dia lakukan juga cara-cara yang bersangkutan dengan keduniawian ya, dan itu akan menjadi habit juga ya. Tentunya ketika kita gitu memiliki pemikiran yang berbeda, berarti tujuannya juga berbeda, dan juga kebiasaan dan kepribadian diri kita dengan orang lain juga itu berbeda gitu ya, tidak sama. Nah gitu. Nah, mungkin itu ya mengenai part 2 kali ini, struktur of habits gitu ya. Jadi tahapan-tahapan atau pembentukan kebiasaan itu terjadi mulai dari pemikiran kita. Setelah pemikiran kita ada proses, cara gitu ya, cara, dan dibiasakan dalam jangka waktu yang lama itu akan jadi habits, akan jadi kebiasaan, dan setelah menjadi kebiasaan itu akan ditanamkan dalam diri kita itu menjadi suatu kepribadian gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.